Pada tanggal 30 Juli 2022 lalu, Kominfo memblokir beberapa aplikasi yang tidak mendaftarkan diri ke penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Aplikasi yang diblokir tersebut tidak mendaftarkan diri setelah diberi surat teguran. Apa sih sistem elektronik dan apa saja aplikasi yang diblokir Kominfo? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Sistem elektronik sendiri diatur dalam peraturan pemerintah yang berartikan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, artinya adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, atau masyarakat. Pada tanggal 30 Juli 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir platform digital yang tidak melakukan pendaftaran dan mematuhi aturan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, sehingga beberapa aplikasi diblokir karena tidak mendaftarkan dirinya hingga tenggat waktu pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ada 10 aplikasi yang diblokir Kominfo, yaitu Yahoo, Bing, PayPal, Epic Games, Steam, Dota, Counter-Strike, Origin, Battle.net, dan Amazon. Kenapa sih kok bisa diblokir? Nah, 10 platform digital tersebut tidak mendaftarkan dirinya meskipun sudah diberikan surat teguran. Berdasarkan informasi dari Kominfo, pihaknya sudah mengirim surat kepada PSE yang mengoperasikan sistem elektronik tersebut pada tanggal 23 Juli 2022 lalu. Yang mana isi surat itu adalah untuk memberitahukan kembali mengenai kewajiban PSE untuk segera melakukan pendaftaran SE dalam waktu 5 hari kerja terhitung dari tanggal 25 Juli 2022. Menurut data terakhir dari Kominfo, tercatat ada 5.394 PSE yang telah mendaftarkan 8.962 sistem elektronik. Terdiri dari 8.680 sistem elektronik domestik dan 282 sistem elektronik asing. Kewajiban untuk mendaftarkan SE ini merupakan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Permen Kominfo yang Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik, dapat saya sampaikan, undang-undang mengamanatkan segenap dan setiap PSE yang beroperasi di dalam negeri, baik itu PSE lokal maupun PSE global, perlu melakukan pendaftaran. Dalam kebijakan tersebut tertulis bahwa jika tidak segera mendaftar sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan, PSE lingkup privat akan menganggap platform digital tersebut ilegal dan akses layanannya bisa diblokir di Indonesia. Pendaftaran SE ini memang wajib dilakukan oleh beberapa SE yang memiliki trafik tinggi di Indonesia. Dan pemblokiran dilakukan secara gradual serta berkala mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi pemblokiran yang dilakukan Kominfo juga tidak bersifat permanen. Kominfo akan membuka kembali aplikasi-aplikasi yang diblokir jika sudah melakukan proses pendaftaran sistem elektroniknya. Pada tanggal 31 Juli 2022 lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangharapan memastikan bahwa Steam, Dota, dan Counter-Strike Go sedang dalam proses perlengkapan pendaftaran PSE. Ketiga game ini dipastikan akan dibuka kembali setelah kelengkapan syarat pendaftaran PSE sudah terpenuhi. Sementara itu, Kominfo sudah membuka kembali akses PayPal untuk sementara dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga tanggal 5 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Yang kami harapkan ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami belum berhasil atau PayPal tidak melakukan kontak dengan kami. Pihak Kominfo meminta masyarakat untuk memanfaatkan 5 hari tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti memindahkan saldo yang berada di PayPal agar tidak hilang. Itu saya harapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan waktu yang kita berikan dari pemerintah. Kita akan berikan tenggang waktu lagi 5 hari kerja. Karena sampai tanggal 31 Juli 2022 lalu, PayPal masih belum mendaftarkan diri di halaman PSE Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, PayPal hanya dibuka sementara waktu dan akan kembali ditutup.
Diketahui nama PayPal awalnya sudah muncul di halaman pse.kominfo.go.id, namun pendaftaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak PayPal secara resmi. Sehingga Kominfo mencabut nama tersebut dan dipindahkan dari daftar SE yang sudah terdaftar ke daftar SE yang dihentikan untuk sementara. Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap Kominfo bersikap otoriter dengan memblokir sejumlah situs dan aplikasi. LBH Jakarta beranggapan bahwa kebijakan ini berdampak serius atas hak asasi manusia seperti hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi, kebebasan berekspresi, serta privasi, dan juga melanggar hak-hak lainnya seperti mata pencaharian. Terkait dengan akses atas internet ya, maupun kemudian sistem elektronik yang ada di dalamnya, itu merupakan hak asasi manusia. Ini bagian dari hak setiap orang untuk bisa mengakses informasi, kemudian bisa berekspresi dan lain sebagainya. Yang contohnya seperti pemblokiran aplikasi transfer uang antar negara PayPal, pekerja yang bermitra dengan perusahaan luar negeri tidak bisa mendapatkan bayarannya jika PayPal diblokir dari Indonesia. Pengacara LBH Jakarta, Theo Revelson, menyebut juga bahwa pemblokiran ini tidak melalui putusan pengadilan, sehingga menurutnya Kominfo sewenang-wenang dan melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan perlakuan setara. PSE ini ya yang menjadi produk hukum dari Kementerian Informasi ini berlaku bukan hanya untuk sektor privat, tapi untuk masyarakat juga, dan rentan untuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Langkah pemerintah dengan kemudian melakukan pemblokiran ini mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Nah, dan ini masih bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, melanggar hukum. Theo meminta Kominfo untuk melakukan pemblokiran secara proporsional dan dibuktikan melalui forum yang transparan. Kominfo memang menjadi trending di Twitter semenjak kebijakan pemblokiran ini. Banyak masyarakat yang resah dan tidak setuju dengan adanya pemblokiran yang dilakukan Kominfo. Masyarakat sangat menyayangkan saat mengetahui aplikasi seperti PayPal diblokir, sedangkan situs judi online yang sudah terdaftar di PSE masih bisa diakses di mana-mana. Seolah-olah Kominfo hanya berfokus pada yang sudah terdaftar atau tidaknya sebuah platform tanpa memperhatikan manfaatnya. Padahal banyak loh yang menggunakan PayPal untuk menerima pemasukan. Kalau PayPal diblokir ya akan merepotkan buat teman-teman yang gajiannya lewat PayPal. Banyaknya komentar mengenai tuduhan bahwa terdapat situs judi online yang terdaftar di PSE. Samuel Abrijani Pengerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menegaskan bahwa situs-situs yang terdaftar di PSE tersebut bukanlah situs judi online, melainkan hanya sebuah aplikasi permainan biasa. Hal tersebut sudah dipastikan oleh pihak Kominfo dengan cara membuka situs tersebut untuk mengecek kebenarannya. Ini game online nggak daftar di PSE, diblokir, nggak bisa digunakan. Tapi ada situs judi online daftar di PSE bisa. Nah, bagaimana ini Kominfo? Itu dia. Coba tolong, itu game permainan. Harus dibedain game permainan. Itu game orang main gaple. Jadi itu tidak perlukan uang untuk memainkan game itu. Jadi bisa dimainkan tanpa uang malahan. Jadi saya bilang ini nggak mungkin kita meloloskan itu, karena kan tidak ada. Pasti kan dia punya izin usaha. Mungkin nggak izin usaha itu mendaftarkan judi, kan nggak mungkin. Itu permainan. Jadi harus dibedakan permainan dan judinya. Pemblokiran yang dilakukan Kominfo memang banyak ditentang masyarakat, namun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, justru mendukung penuh adanya pemblokiran beberapa situs yang tidak terdaftar di PSE lingkup privat tersebut. Ia menyampaikan pendapatnya melalui akun Twitter bahwa setiap negara mempunyai aturannya sendiri dan harus tetap diikuti. Pemerintah hanya ingin situs-situs online melakukan pendaftaran, bukan perizinan baru. Jika sudah terdaftar, situs-situs tersebut akan dibuka kembali. Nah, gimana nih menurut kamu? Apakah kamu setuju terhadap keputusan Kominfo?
Patut nggak sih intervensi yang dilakukan Kominfo ini? Atau jangan-jangan kamu juga salah satu yang termasuk ikut gerakan blokir Kominfo? Terus buat kamu yang udah nggak bisa jajan video game, apa sekarang sudah saatnya kita ikutan judi online? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube kami dengan mengklik tombol subscribe dan bunyiin lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa lagi di headline selanjutnya.